Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita Lelaki Sejati. Dan semoga teman-teman semua di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membawakan kembali kisah yang bertemakan horor misteri yang semoga saja bisa menemani hari-hari teman-teman semua di rumah, khususnya para pencinta horor misteri. Langsung saja tidak berlama-lama kita masuk ke dalam ceritanya. Ketidakpercayaannya akan hal gaib dan mistis membuatnya harus menerima resiko akibat daripada menantang makhluk-makhluk di tempat laut. Sekitaran tahun 1990, asap dupa mengepul di sudut-sudut angker menjadi hal yang umum kala itu. Meski belum legal, judi togel seolah menjadi sendi kesibukan warga di desa Pinang yang berada di kaki Gunung Raung. Hampir setiap malam, entah sendiri ataupun bergerombol, warga akan mendatangi tempat-tempat angker, meletakkan sesaji lalu membakar dupa untuk mencari petunjuk, dalam tanda kutip, kira-kira berapa angka yang akan keluar di esok hari ini. Di tengah hiruk pikuk masyarakat yang tengah kecanduan togel, ada seorang pria yang tampak kesal dengan aktivitas mencari nomor di tempat angker. Atau biasa kala itu disebut oleh warga di sekitar adalah istilahnya ngerandong. Nah, pria ini bernama Acong. Ia memiliki darah keturunan Tionghoa dan termasuk salah satu orang terkaya di desa itu. Suatu malam, Acong pun berangkat sendirian mendatangi sebuah kebun pisang yang saat itu berada tak jauh dari sungai di pinggir desa. Di sana sudah ada beberapa pemuda yang berkumpul, termasuk Daryanto, Selamat, Rukian, dan beberapa pemuda lainnya. Nah, kebun pisang itu menjadi salah satu tempat favorit dari para warga desa untuk ngerandong. Karena di situ sering warga mendapat angka jitu setelah memasang sesaji dan melakukan ritual di sana. Acong lalu menghampiri para pemuda yang duduk di sekitar warga yang sedang gerandong. Di tengah para pemuda itu, Acong langsung mengatakan ketidakpercayaannya terhadap hal yang sedang dilakukan. "Kau minta uang sama pohon pisang, sama batu? Emang ada?" kata Acong sambil memasang tangan di pinggang. "Maksudmu apa, Cong?" Rukian yang emosi tiba-tiba berdiri dan hampir saja memukul wajah Acong. Beruntung Daryanto dengan cepat menahan tubuh Rukian. "Gak apa-apa, Cong. Kalau nggak percaya nggak ada yang maksa untuk kamu percaya," saut Daryanto sambil memegangi Rukian kala itu. Tapi bukan menyadari ucapannya, Acong malah menendang beberapa sesaji yang ada di dekatnya. Hal itulah yang sempat membuat beberapa orang-orang yang sedang khusyuk melakukan ritual menoleh ke arah Acong. "Lihat, lihat. Nggak ada apa-apa kan? Kalau ada jin dan setan pasti marah kalau saya beginikan," ucap Acong seperti meledek. Daryanto pun yang paham dengan karakter Acong lalu berusaha menenangkan semua orang. "Terus mau piye, Cong? Apa wani ketemu medi? Apa berani kamu ketemu jin?" kata. Ditantang seperti itu, Acong pun bergolak. Saat itu dia mendekati Daryanto. Singkat cerita, Acong ingin melihat jin seperti yang diucapkan orang-orang. Bahkan dia pun siap memberikan sejumlah uang jika memang ada yang bisa memfasilitasinya untuk bertemu. Dan Daryanto pun menerima tantangan itu. Dia menjanjikan Acong untuk mengikuti sebuah ritual, tapi tidak di tengah desa. Acong pun setuju. Bahkan Acong bersedia membiayai semua pernak-pernik yang diperlukan untuk melakukan ritual. Mereka pun sepakat, termasuk belasan pemuda yang geram dengan tingkah laku si Acong. Akhirnya, hari yang disepakati pun tiba. Saat itu, waktu sudah menjelang sore. Ritual rencananya akan dilakukan di tengah hutan, di dekat Watu Prau, yaitu sebuah batu besar lah ya, berbentuk mirip perahu yang ada di tengah lebatnya hutan randu. Satu buah mobil pick-up berisi bermacam sesajen pun disiapkan. Sesajen-sesajen itu dibeli dengan uang yang diberikan oleh Acong sesuai perjanjian. Pria kaya itu mengatakan,
Jika dia tak ingin ritual setengah-setengah, supaya jin yang selama ini dianggap ada, itu benar-benar bisa bertemu dengan Acong. Di dalam mobil pickup itu ada berbagai macam hasil bumi seperti pisang, singkong, kelapa, bunga tujuh rupa, janur, ada ayam cepani, burung gagak, kepala kerbau, dan lain-lain. Lengkap semua sudah disiapkan di atas mobil pickup. Dan sore hari itu juga rombongan pun berangkat ke Watu Prau yang berjarak sekitar 20 km dari desa. Selain pickup yang mengangkut sesajen, pemuda dan warga lain yang ikut ritual itu menggunakan sepeda motor. Total ada 12 orang. Termasuk Acong, Selamat dan Daryanto dan beberapa orang yang malam itu berada di kebun pisang. Jadi di tempat peristiwa di mana mereka hampir baku hantam. Mereka pun berjalan beriringan melewati jalan setapak yang mengarah ke dalam hutan. Hari semakin gelap. Jalan setapak yang awalnya cukup lebar, perlahan semakin menyempit. Pepohonan sengon dan karet sudah berubah menjadi randu, dan vegetasi hutan semakin rapat. Rombongan pun akhirnya memperlambat jalannya. Beberapa kali roda pick up slip dan masuk ke dalam lumpur. Dan akhirnya setelah 1,5 jam perjalanan, akhirnya rombongan pun tiba di jalur terakhir. Ada sebuah pondok milik pegawai hutan yang kosong. Nah, karena jalan sudah tidak bisa dilalui kendaraan, semuanya pun memilih turun. Sepeda motor saat itu dijajar di sekitaran pos hutan. Mereka kemudian berjalan sambil satu persatu ke arah Watu Prau yang kira-kira masih berjarak 2 kilometeran lah ya dari pos hutan itu. Suara binatang-binatang hutan mulai terdengar menyambut kedatangan rombongan warga desa Pinang. Angin kencang sempat berembus, tapi Daryanto yang saat itu berada di paling depan rombongan mengisyaratkan agar semua yang berada dalam rombongan tetap di posisi masing-masing. Mereka pun memeluk barang-barang yang akan dijadikan sesajen, termasuk ukian yang menenteng bumbung bambu berisi ular kobra hitam. Selepas isya, 12 orang itu akhirnya tiba di depan Watu Prau. Jadi bagi yang tahu lokasi tersebut ya, kondisinya saat itu tuh masih jauh berbeda. Jadi saat itu lebih padat dengan rimbunan pohon-pohon. Nah, di depan Watu Prau, Daryanto bersama Selamat pun langsung menggelar kain mori berukuran 2 kali 3 meter. Kain mori itu kain kafan ya. Lalu beberapa sesaji langsung digelar, termasuk kepala kerbau yang saat itu diletakkan di tengah. Ritual pun dimulai. 10 orang duduk melingkar di tepian kain mori. Daryanto dan Acong duduk bersila di dekat Watu Prau. Dupa mulai dibakar. Daryanto mulai merapalkan beberapa mantra. Asap dupa membumbung mengelilingi sekitaran Watu Prau. Lalu, dalam sekejap, suara-suara mendadak hilang. Tak ada angin yang berhembus. Suara jangkrik dan burung celepuk pun juga mendadak bisu. Seolah waktu seperti berhenti di sana. 2 hewan sesaji yang sebelumnya sangat aktif bergerak, yaitu gagak dan ular kobra, tiba-tiba juga mendadak tenang. Daryanto lalu membuka bumbung bambu. Seperti seolah-olah diperintah, ular itu lalu keluar dengan sendirinya. Seolah sudah siap untuk disembelih. Lalu, dengan cepat Daryanto pun menyayat leher ular itu, meneteskan darahnya ke bara dupa yang masih menyala. Setelah itu giliran burung gagak. Hal yang sama juga terjadi. Burung berbulu hitam pekat itu seolah sudah tahu. Dia pun langsung hinggap di tangan Daryanto dan hal yang sama dilakukan kepada burung itu. Gagak itu disembelih, lalu darahnya dikucurkan di atas bara dupa. Setelah darah 2 hewan itu ditumpahkan, mendadak daerah di sekitaran Watu Prau saat itu menjadi terang. Ya, terang seperti ada cahaya bulan yang menerpa ke arah tempat ritual itu dilaksanakan. Cong, kalau kamu berani, sekarang juga kamu loncati sesajen itu, kata Daryanto. Acong yang masih tampak angkuh lalu berdiri. Setelah menoleh ke semua peserta ritual, Acong pun melompati sesaji. Tapi belum juga satu kakinya menyentuh tanah, tubuh Acong terlempar seolah mendapat dorongan. Tak tanggung-tanggung, tubuh Acong melesat kurang lebih 12 meter dari titik sesaji. Ke-11 orang itu langsung menghampiri tubuh Acong. Mereka melihat tubuh Acong saat itu kaku dengan matanya yang melotot lebar. Wah, Acong mate, dar. Gak enak apa sih?
Wah, Acong mati, dar, gak ada napasnya lagi, kata Selamat sesaat setelah menyentuh tubuh Acong. Semua yang ikut ritual pun mulai ketakutan. Mereka bingung bagaimana nantinya jika harus pulang dalam kondisi membawa mayat. Nah, saat mereka fokus memegangi Acong, angin kencang pun saat itu berembus. Daryanto menyuruh semua orang kembali ke posisinya masing-masing. Dan sesaat kemudian, di belakang Watu Perahu ada flare-flare yang seolah berjatuhan. Dari setiap flare yang jatuh, muncullah sesosok makhluk kerdil yang bertubuh kekar. Bentuknya mirip dua rapala. Flare terus berjatuhan, jumlahnya ribuan. Nah, ketika peristiwa itu berlangsung, 10 orang yang ikut dalam ritual nyaris berlari. Ada yang terkencing-kencing di celana. Ada yang pingsan, ada juga yang berteriak histeris. Jangan ada yang pergi dari sini. Jika ada yang pergi, saya tidak bertanggung jawab, teriak Daryanto saat itu kepada semua orang. Dan mereka pun akhirnya menahan diri, meskipun sebenarnya sangat ketakutan melihat wujud-wujud makhluk mirip buto kecil yang jumlahnya sangat banyak. Tiba-tiba payung teduh yang ada di atas Watu Perahu terbang melayang. Payung teduh itu terus berputar-putar dan angin menderu kencang. Dari ribuan buto yang memenuhi tanah di belakang Watu Perahu, tiba-tiba muncul lagi secercah cahaya yang lebih terang. Lalu keluarlah sesosok makhluk mirip dengan buto-buto yang sebelumnya. Makhluk itu menggunakan pakaian khas kerajaan. Dan ribuan buto kecil itu lalu memberikan jalan kepada makhluk tersebut yang terus mendekat ke arah Daryanto dan lainnya. Makhluk itu memiliki tubuh kekar berwarna hijau dengan siung panjang dari sisi atas dan bawah. 10 orang yang duduk di sana semakin ketakutan. Daryanto pun mulai bingung. Di satu sisi dia harus memastikan Acong masih bisa hidup. Tapi di sisi lainnya ada 10 orang ketakutan yang tidak tahu bagaimana nasibnya jika tidak segera ada tindakan. Dan di tengah kepanikan, Daryanto pun kembali membakar dupa. Dia menoleh ke kanan dan ke kiri. Tidak ada lagi hewan yang bisa diambil darahnya saat itu. Akhirnya, Daryanto mengambil pisau lalu mulai mengiris jarinya. Meneteskan darah yang mengucur ke atas dupa sambil terus menghafal mantra. Asap dupa berbau darah terbakar meliuk-liuk di tengah situasi yang tak menentu. Setelah asap, tiba-tiba ribuan buto kecil itu mendelik. Langkah pemimpin mereka yang sedang berusaha mendekati Daryanto pun berhenti. Dalam hitungan menit, buto-buto kecil itu kemudian kembali berubah menjadi cahaya api dan terbang ke atas, sama seperti saat mereka berdatangan. Angin yang sempat kencang saat itu mendadak berhenti lagi. Daryanto kembali merapalkan mantra. Lalu payung tundung di atas Watu Perahu turun dan kembali ke tempatnya semula diiringi suara ledakan. Ribuan buto yang memenuhi daerah itu langsung menghilang termasuk pimpinan buto. Daryanto kemudian membebat luka di jarinya. Setelah itu dia mengajak Selamat untuk menghampiri tubuh Acong yang masih saat itu terbujur dengan kaku dan bersimbah keringat. Selamat menuruti perintah Daryanto. Dia mati, Dar. Tak bernafas, ujar Selamat. Sudah, ayo bantu, jangan banyak tanya, sahut Daryanto lagi. Saat itu Acong benar-benar sudah seperti mayat hidup. Matanya melotot dan mulutnya menganga. Tidak ada nafas sama sekali dan denyut nadi di tubuhnya. Daryanto dan Selamat membawa tubuh kaku Acong ke tengah kain mori. Semua sesaji sudah tercecer saat itu karena ledakan yang terjadi saat payung tundung kembali ke posisinya. Daryanto pun meminta bantuan beberapa orang yang masih sadar untuk membungkus tubuh Acong. Malam itu, Acong dibungkus layaknya pocong, tapi tanpa terlihat wajahnya. Saat itu Daryanto lalu kembali duduk bersila di dekat Watu Perahu. Dia merapalkan beberapa doa. Proses itu sempat berlangsung lama, hingga kemudian cahaya terang yang menyinari mereka pun menghilang. Beberapa saat kemudian, tubuh Acong yang berada dalam bungkusan kain mori mulai bergerak-gerak. Daryanto lantas membuka bagian wajah Acong agar bisa bernafas. Dar, hidup lagi, kata Selamat bersemangat. Yo, tapi urung rampung iku. Ayo digugah liane. Dan balik. Ya, tapi ini belum selesai. Ayo dibangunkan yang lainnya. Kita harus pulang, jawab Daryanto. Dan akhirnya malam itu semua orang kembali ke desa Pinang termasuk Acong. Tapi kondisi Acong tak lagi sama setelah itu. Saat itu dia seperti suka berbicara sendiri, marah-marah sendiri, tertawa. Kondisi ini sempat menjadi rahasia antara Daryanto dan 10 orang lainnya. Tak ada yang tahu peristiwa apa yang menimpa Acong malam itu. Istri dan keluarga Acong hanya bisa kebingungan dengan kondisi Acong. Acong saat itu menjadi lebih pemarah. Tak mau makan,
dan suka berjalan sendirian di malam hari. Orang-orang sempat mengira Acong menjadi gila lantaran sempat menendang sesajen di pohon pisang. Padahal orang-orang tak tahu jika ada ritual lain yang membuat kondisi Acong seperti ini. Dan kondisi itu berjalan sekitar 10 bulan lamanya. Keluarga pun sudah pasrah dan menerima Acong dalam kondisi yang tidak waras lagi. Sampai kemudian di suatu hari Acong mendadak sembuh. Ingatannya kembali. Nah, ternyata di sisi lain, kegilaannya Acong membuat Daryanto merasa bersalah. Ya, meskipun Acong keterlaluan, tapi apa yang didapatkannya menurutnya terlalu berlebihan. Akhirnya, singkat cerita, setiap minggu Daryanto datang sendiri ke Watu Prau melakukan sebuah ritual khusus. Di dalam ritual itu, Daryanto pun membawa berbagai macam sesaji termasuk kelapa gading untuk bernegosiasi dengan para penduduk Watu Prau. Meminta agar mereka berkenan mengembalikan Sukma Acong yang terjebak di alam mereka. Proses negosiasi itu berjalan cukup panjang sampai 10 bulan lamanya. Akhirnya negosiasi itu pun selesai. Mereka, yaitu para penghuni Watu Prau, akhirnya melepaskan Acong untuk kembali ke tubuhnya. Hal itulah yang membuat Acong tiba-tiba mendadak sembuh dari kegilaannya. Begitu sadar, Acong langsung mencari keberadaan Daryanto dan kawan-kawan. Dia pun lalu meminta maaf. Daryanto pun legawa, memaafkan kesalahan Acong. Dia juga meminta maaf karena telah membawa Acong sampai terlalu jauh masuk ke dalam ritual. Nah, di tengah pembicaraan itu, Acong bercerita tentang pengalamannya sesaat setelah melangkahi sesajen. Acong mengatakan, saat itu dirinya seperti diseret 2 orang bertubuh yang kekar. Acong kemudian disuruh untuk menjadi pelayan dalam sebuah acara. Tak jelas acara apa itu. Yang jelas, ada ratusan peladen di tempat itu. Peladen itu pelayan ya. Nah, karena takut, Acong pun menurut. Dia bertugas membawa nampan berisi makanan dan minuman. Setelah habis, dia akan kembali lagi membawa makanan dan minuman kepada tamu, layaknya meladeni acara pernikahan. Acong juga melihat pemilik acara itu adalah seorang perempuan cantik dengan kulit putih. Gaunnya serba hijau dengan hiasan kalung dari bunga melati. Acong hanya sempat sekali mengamati wanita yang mirip seorang ratu itu. Selepasnya Acong terus bekerja membawa nampan berisi makanan. Namun di tengah pekerjaannya, Acong bercerita jika ada seorang perempuan yang sempat mendatanginya. Perempuan itu membawa sebuah nampan berisikan sebutir kelapa muda. Berulang-ulang kali wanita itu menawari Acong untuk meminum air itu, tapi Acong selalu menolaknya dengan alasan bahwa dia belum haus. Akhirnya Acong terus melakukan pekerjaannya bolak-balik dari dapur ke tamu membawa nampan. Selama bekerja, Acong pun merasa ada yang aneh dengan anak itu. Meski semua tamu dan peladen yang ada adalah manusia, tapi tidak ada malam di sana. Hari seolah terhenti di waktu sore. Jadi masih akan ada cahaya terang temaram dan tidak pernah gelap. Acong pun sempat menengok keluar. Dia tidak mendapati matahari di sana. Acong hanya terus bekerja sampai dia lupa sudah berapa lama dia di sana. Hingga suatu waktu, Acong pun akhirnya merasa haus. Dia lalu menghampiri wanita yang sempat menawarinya kelapa muda. Saat itu dengan cepat disedotnya air kelapa muda yang sudah berlubang itu dari tangan wanita yang tak dikenalnya. Saat itu juga Acong tiba-tiba terseret dan terbangun sudah berada di rumahnya di tengah-tengah keluarganya. Selesai. Keren banget ceritanya. Ini seperti biasa ya, setelah cerita gue coba memberikan ringkasan ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang bingung, jadi Acong ini telah melakukan satu kesalahan karena dia menantang, yang berani menantang dan meremehkan dengan melangkahi sesajen. Lalu dia seperti diambil oleh makhluk goib untuk menjadi pelayan di alam goib sana. Nah, di sana kerjanya kerja aja melayani. Di alam aslinya Acong karena hilang jiwanya, Acong seperti orang gila nih. Jadi diem apa segala macam. Nah, tapi Daryanto merasa bertanggung jawab. Dia akhirnya melakukan ritual khusus untuk mengambil kembali jiwanya Acong untuk dikembalikan dengan tadi di tengah cerita ada kelapa gading, kelapa muda ya. Jadi kelapa gading itu diserahkan seperti untuk pengganti lah ya, tawar menawar dengan kelapa gading, akhirnya diterima
Dan kelapa itulah yang sempat ditawarkan ke Acong, tapi Acong tidak mau meminumnya. Akhirnya setelah haus baru diminum dan akhirnya kembali. Ya, sebenarnya hikmah yang diambil dari kisah ini adalah, jadi teman-teman pasti banyak yang nggak percaya mistis, tidak suka mistis, halal goib, dan itu hak pribadi buat teman-teman. Jadi, tapi satu hal yang kita coba saling mengingatkan sih sebenarnya, jika nggak percaya nggak masalah, tapi jangan pernah menantang ya, menantang atau meremehkan jangan. Kalau udah nggak percaya aja nggak masalah juga. Tapi jangan pernah menantang. Nah, tindakan Acong yang menantang tadi itulah yang membuat Acong terkena mendapatkan akibat ya, mendapatkan resiko dari perbuatan dia. Ya, itu aja sih. Hari seperti biasa kita ambil hikmah yang baik dan buang yang buruk-buruknya buat teman-teman. Saya pribadi mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata, tidak ada niat untuk menyinggung siapapun atau apapun. Nah, kita hanya ingin menghibur para penikmat horor. Sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama gua Ilo di Lelaki Sejati. Ciao.